Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi probabilitas. Sekarang kita akan membahas bagian yang kedua dari 1.1, yaitu mengenai teori probabilitas. Nah, apa itu probabilitas? Probabilitas atau mungkin kita kenal juga sebagai peluang adalah bilangan yang menunjukkan kemungkinan suatu event terjadi. Jadi kalau misalkan kita punya event A, kemungkinan si event A itu terjadi berapa gitu. Nah, itu disebut sebagai peluang atau probabilitas. Nah, untuk menentukan probabilitas ini kita mempelajari dua pendekatan, yaitu pendekatan frekuensi relatif dan aksioma probabilitas. Pertama, kita akan membahas frekuensi relatif. Nah, apa yang dimaksud dengan frekuensi relatif? Frekuensi relatif adalah banyaknya kemunculan suatu kejadian atau event dibagi dengan banyaknya percobaan. Ini mungkin definisi yang sudah kita ketahui dari SMA ya. Nah, kalau kita rumuskan, di sini ada FK sama dengan NK, N per N. Ini maksudnya adalah FK berarti frekuensi relatif dari kejadian K. Oke? Jadi, frekuensi relatif dari kejadian K itu adalah banyaknya kemunculan kejadian K dalam suatu percobaan. Oke, dalam suatu percobaan, di mana banyaknya percobaan itu dilambangkan dengan N. Supaya lebih paham, kita bahas contoh. Misalkan di sini Ibu menuliskan banyaknya kejadian 1 yang muncul, atau boleh juga supaya lebih paham lagi banyaknya kejadian A yang muncul. Jadi ini terserah ya. Jadi misal kita ada kejadian A atau kejadian 1. Tidak Ibu definisikan apa itu kejadian A dan kejadian 1, tapi intinya itu adalah kejadian 1 gitu. Nah, si kejadian 1 itu muncul dari 100 kali percobaan, banyaknya adalah 60. Jadi kita melakukan 100 kali percobaan, banyaknya kejadian 1 yang muncul adalah 60. Maka kalau kita ingin mencari frekuensi relatif untuk kejadian 1, itu adalah F1 sama dengan 60 dibagi 100. Jadi banyaknya kejadiannya berapa? 60. Kejadian 1 banyaknya 60 dibagi dengan berapa kali percobaan? 100. Oke, jadi 60 per 100 adalah 3 per 5. Misal banyaknya kejadian 2 yang muncul dari 100 kali percobaan adalah 40. Berarti banyaknya 40. Total percobaannya 100, berarti F2 kita adalah 40 per 100. Oke, atau kita sederhanakan 2 per 5. Jadi, frekuensi relatif, silahkan jangan sampai tidak paham, adalah berapa banyak kemunculan kejadian A, kalau misalkan dia frekuensi relatif A, dibagi dengan semua total percobaan. Oke. Nah, di sini kita akan mencontohkan suatu eksperimen acak, di mana prosedurnya adalah kita akan memilih bola dalam kotak yang berisi bola 1 sampai 3. Jadi ada satu kotak, dalam satu kotak itu ada bola 1, bola 2, dan bola 3. Yang akan kita observasi adalah catat nomor bola terpilih. Berarti nanti kita ambil bola, kepilih nomor 1, ambil lagi kepilih nomor 2, ambil lagi kepilih nomor 3, dan seterusnya. Tetapi karena kita akan belajar frekuensi relatif, di sini eksperimennya akan kita lakukan berulang kali. Di sini Ibu sebutnya sebagai sebanyak N kali. Maka data hasil eksperimen kita tadi adalah apa? Ada 3 hasil ya, pasti 3 hasil. Jadi pas kita ngambil itu pasti hasilnya adalah 1, 2, atau 3. Karena dia ada 3 hasil atau 3 outcome, maka K, bentar. Oke, sebentar. Karena dia kan tadi ada berapa? 3 hasil ya, 3 hasil. Maka kan tadi rumusnya FK sama dengan NKN per N ya. Kita fokuskan ke K di sini. Nah, K-nya itu adalah hasilnya tadi, kejadian apa saja. Berarti kejadian bola 1 terpilih. Itu untuk K sama dengan 1. Kemudian kejadian bola 2 yang terpilih. Berarti itu K sama dengan 2. Yang ketiga adalah kejadian bola 3 terpilih. Nah, kalau kita punya 3 kejadian ini, maka ruang sampel kita pasti hanya 1, 2, 3. Jadi yang ruang sampel adalah hasil kan ya. Hasilnya pasti kalau nggak bola 1, bola 2, atau bola 3. Oke. Nah, kejadian ini kita lakukan N kali. Akan disimulasikan di MATLAB eksperimen acak pada slide sebelumnya tadi, di mana N-nya kita atur menjadi 100 kali. Jadi eksperimen acaknya kita lakukan sebanyak 100 kali gitu.
hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini kita buat program untuk mengeluarkan hasil percobaan dari eksperimen acak yang sudah ada pada slide sebelumnya tadi. Kemudian si MATLAB itu akan mengeluarkan hasil yang acak. Jadi kita ngaturnya itu di frekuensi random ya, random atau acak. Nah, ini adalah hasilnya, berarti kalau kita baca, ini kalau kita baca ya, ini dari sebelah kiri, ini adalah hasil untuk percobaan pertama. Untuk percobaan pertama ternyata hasilnya adalah bola 1 yang terambil. Kemudian untuk percobaan kedua bola 3. Percobaan ketiga bola 1 lagi, percobaan keempat bola 1 lagi, percobaan kelima bola 1 lagi. Bola 1 bukan bola 2 ya ternyata. Oke, jadi ini bukan kita set atau bukan kita atur bahwasannya percobaan 1 harus menghasilkan bola 1, percobaan 2 harus menghasilkan bola 3, bukan, tapi ini adalah murni hasil pemikirannya si MATLAB gitu, hasil simulasi MATLAB secara acak gitu, karena kita sudah memberikan perintah acak kepada si MATLAB itu, maka si MATLAB mengeluarkannya secara acak. Jadi kalau kita lakukan di percobaan 1 ternyata hasilnya 1, makanya di percobaan 2 hasilnya ternyata 3 gitu. Belum tentu. Misal kita ngaturnya 2, harusnya kan 2, enggak. Karena dia acak bisa aja 3 gitu. Jadi akan berubah-berubah, terserah MATLAB-nya mikirnya bagaimana gitu kan ya. Oke, nah sekarang tadi kita sudah tahu bahwasannya frekuensi relatif itu FK adalah NK per N ya, dimana NK ini adalah jumlah kejadiannya berapa kali gitu, sedangkan N ini adalah berapa kali percobaan dilakukan. Kalau yang atas itu kejadian, yang bawah itu percobaan. Berarti kalau percobaan yang bawah udah jelas 100, karena kita eksperimen dilakukan sebanyak 100 kali. Ini kalimatnya seperti ini, berarti percobaannya dilakukan sebanyak 100 kali. Berarti N di bawah 100. Yang berbeda adalah N yang di atas kan ya, NK, N besar. Berarti ini tergantung kejadian yang muncul apa gitu. Kalau N1 berarti banyaknya bola 1 yang muncul. Bola 1 terambil gitu ya. Kemudian kalau misalkan N2 berarti banyaknya bola 2 yang terambil. N3 berarti banyaknya bola 3 yang terambil. Berarti kalau seperti itu, frekuensi relatif untuk bola 1 terambil, F1 adalah N1 per N. Berarti 100 per N1. Nah, N1-nya apa? N1-nya kita hitung. Di sini kita hitung secara manual. Kalau kita di MATLAB itu bisa kita buatkan program, jadi otomatis aja nanti dia ternyata 1-nya berapa, 2-nya berapa, 3-nya berapa gitu. Tapi karena sekarang kita itu teori dan hasilnya sudah ada di sini, tinggal kita hitung aja secara manual. N1, 1 yang muncul berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hitung ya sampai sini 10 ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Berarti ini 35. Kemudian F2 berarti hitung lagi. F3 berarti hitung lagi. Berapa tadi? N1-nya adalah 35, tulis 35, berarti 35 per 100. Berarti kalau untuk N2 tinggal hitung 2 berapa kali muncul. N3 si bola 3 berapa kali muncul. Sebenarnya sudah ada di slide ini. Bahwasannya F1-nya tadi 35, sudah sesuai ya. Kita udah ngitung secara manual, ternyata hasilnya benar, F1-nya adalah 35 per 100. Kemudian F2-nya ternyata adalah 37. Sedangkan F3-nya adalah 28 per 100. Jadi ini tinggal dihitung secara manual. Yang perlu kita ketahui adalah bahwasannya N1 jumlah 1 muncul, N2 jumlah bola 2 yang muncul, N3 bola 3 yang muncul, itu jumlahnya adalah N. Jadi kalau kita totalkan 35 ditambah 37 ditambah 28 itu akan sama dengan 100. Kita coba. 35 tambah 37 berapa? 12, 72 ya. Tambah 28. Benar kan ya? 2 tambah 8, 0, 1, 100. Sama. Kalau tidak sama berarti ada salah. Ada yang salah perhitungannya. Oke. Nah, tadi kita sudah mendapatkan
frekuensi relatif untuk setiap kejadian. F1 untuk kejadian bola 1 yang terpilih, F2 untuk bola 2, F3 untuk bola 3 gitu. Nah, sekarang kita plotkan si frekuensi relatif atau relatif frekuensi di sini. Yang ini. Dan jumlah trials, jumlah percobaan. Ternyata kalau misalkan trial kita, percobaan kita cuma 10 kali, maka si F1, F2, F3-nya itu akan sangat berbeda nilainya. 20 kali masih berbeda, 30 kali masih berbeda. Sebenarnya 100 kali juga F-nya masih berbeda ya. Nah, berarti gimana kalau kita lihat dari fenomena dari 0 sampai 100 ini? Bahwasannya semakin besar atau semakin banyak jumlah percobaan kita, maka si FR atau FK. Jadi ibu ini kadang salah ya, kadang dibilangnya FR, kadang dibilangnya FK. Ini tergantung buku yang kalian pakai saja. Dulu mungkin ibu belajarnya FR, sekarang ya dari referensi kita FK, makanya ibu tuliskan FK tadi kan ya di slide 1. Jadi itu untuk itu kalian masing-masing saja, FK boleh, FR boleh gitu. Yang penting harus jelas. Itu adalah frekuensi relatif dari suatu kejadian. Kita ulangi ke sini. Berarti semakin besar jumlah trial atau jumlah percobaan kita, maka si FK tadi itu dari 3 kejadian itu akan semakin sama kan ya. Walaupun belum sama persis, bukan semakin sama, semakin konstan lebih tepatnya. Kalau ini terlalu berbeda, di 10 terlalu berbeda, 20 udah mengecil perbedaannya tapi masih tampak berbeda. 100 masih tampak berbeda tapi udah mulai berdekatan nilainya, begitu. Oke, jadi berarti makin banyak kita percobaan, maka hasilnya akan ujung-ujungnya nih nanti makin sama gitu. Oke. Nah, ini silahkan dibaca. Di sini dikatakan bahwasannya probabilitas itu menyatakan rata-rata nilai deretan outcome atau hasil yang panjang dari pengulangan atau trial eksperimen acak secara konsisten menghasilkan nilai yang kurang lebih sama. Jadi intinya probabilitas itu nanti kalau misalkan makin panjang akan menghasilkan nilai yang kurang lebih sama. Itu teoritisnya. Ibu udah sebut juga bilang tadi di slide sebelumnya. Kalau n-nya makin banyak nanti dia bakal makin sama gitu. Karena itu si FK kita tadi akan menuju nilai konstan untuk n trial yang sangat besar. Sehingga kita bisa tulis seperti ini. Limit n menuju tak hingga dari frekuensi relatif itu adalah PK. Di mana PK adalah probabilitas. Jadi frekuensi relatif ini ya probabilitas ujung-ujungnya gitu. Tapi probabilitas dia akan mencapai nilai probabilitas ketika n-nya sangat-sangat besar. Oke, tadi kalau misalnya 100 kan masih beda ya. F1-nya 35 per 100, F2-nya 37 per 100, F3-nya tadi berapa? 28 kalau ibu tidak salah per 100. Jadi masih beda, masih berbeda sedikit. 0,35, 0,37, dan 0,28 masih ada perbedaan. Berarti kalau kita ingin dia menjadi PK, probabilitas, n-nya harus kita tambah lagi, nggak cukup 100 saja. Oke? Nah, ditambahnya berapa? Ternyata setelah dicoba, ketika n kita 100, nah dia mulai berhimpit kan? Berarti F1, F2, F3-nya sudah bisa dikatakan sama atau equally likely. Oke. Nah, ini untuk N1000. Nah, karena dia sudah berhimpit, berarti sekarang F1, F2, dan F3 kita adalah 1/3. Nah, secara teori probabilitas SMA, kalau kita punya 3 kejadian, 1, 2, 3, semesta kita tadi atau sampel kita tadi 1, 2, 3 juga, berarti tadi S-nya berapa kan? 1, 2, 3. Kalau dengan teori peluang SMA ya berarti P1 adalah 1 dibagi berapa jumlahnya? 3. 1 kan munculnya sekali gitu. Kemudian P2 adalah berapa kali 2 muncul? Juga sekali, berarti 1/3. P3 adalah berapa kali si 3 muncul? 1 kali, berarti juga 1/3. Gitu kan ya, secara SMA kita belajarnya seperti itu. Nah, asalnya dari sini kalau kita dengan frekuensi relatif. Oke? Jadi setelah percobaannya itu sampai 1000 kali nih, baru dia sampai ke titik bahwasannya F-nya itu akan sama dengan P yang 1/3 tadi. P equally likely.
kejadian peluang 1, 2, dan 3-nya sama-sama satu kali muncul. Oke, makanya di sini disebut, ini bukan P1 saja ya, waduh ini salah nih. Ini harusnya P1, ini berarti ini P2, ini P3. Oke, sama dengan 1/3. Selanjutnya adalah aksioma probabilitas. Untuk aksioma probabilitas kita perlu mengetahui beberapa notasi, yaitu yang pertama S, ruang sampel, yang kedua A, event dalam ruang sampel A, atau ini event A, kejadian A. Kemudian PA adalah probabilitas atau peluang kejadian A terjadi. Aksioma probabilitas itu ada 3. Yang pertama adalah PA itu nilainya pasti besar sama dengan 0, berarti paling kecilnya 0. Sebenarnya ini boleh juga kita bilang PA-nya itu besar sama dengan 0, kecil sama dengan 1. Jadi dia minimumnya 0, maksimumnya 1. Ya, PA itu. Nah, kenapa si PA itu harus besar sama dengan 0, tidak boleh negatif? Karena yang namanya suatu kejadian itu kemungkinannya itu secara kasarnya itu ada 2 kan ya. Bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Kalau dia tidak terjadi otomatis dia 0. Kalau dia terjadi ya tergantung berapa kali dia terjadinya dalam sekian kali percobaan gitu. Ya kan ya? Berarti kejadian itu bisa, peluang terjadinya itu bisa bervariatif. Bisa antara 0 sampai 1. Bisa 0,5, setengah, bisa 0,25 atau 1/4 gitu. Oke. Tapi secara kasarnya dia ya 2, bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Kalau tidak terjadi 0, nggak mungkin negatif gitu. Makanya di sini peluang satu kejadian pasti paling kecilnya 0. Kemudian yang kedua, PS adalah 1. Peluang ruang sampel itu adalah 1. Nah itu Ibu bilang tadi, kenapa kejadian itu maksimalnya 1? Karena yang namanya kejadian, dia adalah bagian dari ruang sampel. Bagian dari ruang sampel. Nah, kalau misalkan ruang sampel kita sama dengan kejadian A kita, jadi kejadian A kita misalkan 1, 2, 3, ruang sampelnya juga 1, 2, 3. Karena sama, berarti peluang si A akan sama dengan peluang si S. Dan peluang si S itu adalah pasti 1. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Karena yang namanya ruang sampel sudah melingkupi semua hasil yang mungkin dari suatu eksperimen. Seperti misalkan kita lempar dadu, peluang mata yang muncul bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan ya. Oke. Ya kan? Yang muncul tuh kan bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan itu sudah S semua kan ya. Makanya si S itu sudah mencakup semua, maka peluangnya 1. Begitu. Sedangkan si A kan belum tentu. Contoh misalkan kalau A itu adalah kejadian si mata dadu yang muncul adalah 1, berarti nilai peluangnya hanya 1/6. Karena hasil yang mungkin kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mata dadu 1, mata dadu 2, hingga mata dadu 6. Ternyata si A cuman ngitung yang mata dadu 1 aja gitu. Dan dia misalkan sekali percobaan saja, berarti 1/6 gitu. Oke. Karena itu PS sama dengan 1 udah jelas ya. Kenapa? Karena dia melingkupi semua hasil yang mungkin dari suatu eksperimen. PA kenapa lebih besar sama dengan 0? Karena dia kemungkinan terburuknya adalah tidak terjadi. Kalau dia tidak terjadi pasti 0. Bukan negatif. Oke, dan aksioma yang ketiga, ini maksudnya adalah kalau kita ingin mencari peluang gabungan, ini maksudnya di sini. Peluang gabungan itu berarti kita jumlahkan saja. PA1 tambah PA2 tambah PA3 gitu. Jadi misalkan di sini N kecilnya 1, N besarnya 10. Berarti kalian jumlahkan PA1 berapa ditambah PA2 tambah PA3 hingga ditambah PA10 gitu. Oke. Tapi syaratnya apa? Gabungan boleh dijumlahkan seperti itu. Syaratnya adalah ini. Tidak ada irisan atau A irisan AM ya, ini M, irisan AN adalah kosong atau tidak ada. Jadi misalkan ini kejadian A1, kejadian yang muncul adalah mata dadu 1 misalkan, yang ini adalah kejadian yang muncul adalah mata dadu 2 gitu. Jadi ternyata tidak ada irisannya, ya udah, berarti kan ini 0. Nah kalau di sini sudah 0, irisannya tidak ada,
baru kita bisa pakai rumus yang tadi, PA1 tambah PA2 tambah PA3 dan seterusnya. Atau secara istilah probabilitas, kalau kejadian kita mutually exclusive atau ME, kita bisa pakai rumus yang tinggal dijumlahkan tadi gitu. Oke. Sekarang ada yang namanya probabilitas complement event, atau ini berarti kita nyari PAC. Oke. Yang namanya event A dan event AC. AC berarti A komplement atau bukan A, ya. Jadi complement event itu berarti bukan eventnya gitu. Jadi yang namanya A dan bukan A pasti ME. ME apa? Sudah dibahas. ME itu ketika dua kejadian tidak ada punya irisan. Kan yang satu A, yang satu AC, otomatis nggak ada yang sama kan. Nah, makanya dia pasti ME. Dan ini adalah CE. Kenapa? Karena A ditambah AC itu adalah S. Nah, ini lebih mudah kalau kita gambarkan. Oke, di sini kita punya S ya. S kita segini nih. Kita akan menggambarkan lingkaran A. Nah, ini lingkaran A. Ya kan ya? Terus yang akan kita otak-atik probabilitasnya adalah A dan AC. A-nya udah ada, AC-nya yang mana? Berarti AC semua selain A ya, di luar A. Atau dengan kata lain, kalau si A kita tambahkan dengan si AC sama dengan S dong. Oke, makanya dia pasti CE. Jadi CE kenapa? Karena kalau dijumlahkan atau digabungkan, bukan dijumlahkan ya, digabungkan, si kejadian A tambah kejadian AC itu sama dengan S. Kenapa dia ME? Karena ME itu karena si A dan AC-nya itu tidak beririsan. Oke. Nah, tadi ada menurut aksioma ketiga. Tadi udah ada kita bahas aksioma ketiga yang gabungan. Jadi kalau misalkan dia ME, mutually eksklusif aja, cukup mutually eksklusif, maka PA tambah PB tambah PC tambah PD kalau ada 4 kejadian misalkan. Itu adalah peluang gabungan A dan gabungan B dan gabungan C dan gabungan D. Itu kalau mau banyak gitu ya. Tapi di sini karena kita cuma ada 2, A dan AC, maka PA gabung U ya, union AC adalah PA ditambah PAC. Karena tidak ada irisan ya, karena tidak ada irisan. Nah, dengan aksioma kedua, maka PA gabung AC itu akan sama dengan PS kan ya, dari gambar sini. Kalau begitu, PA, karena PA gabung AC adalah PA tambah PAC, maka PA tambah PAC adalah 1. Ini yang aksioma kedua. Tadi PS sama dengan 1 kan. Maka probabilitas komplement, ini komplement ya, even adalah, berarti PAC-nya berapa? Kan tinggal kita otak-atik, kita pindah ruas kanan gitu. Pindah ruas saja ya. PA tambah PAC adalah 1. Berarti kalau mau nyari PAC adalah 1 kurang PA. Udah gitu aja kan. Oke. Selanjutnya probabilitas join dan union. Ada istilah baru lagi, join. Kalau union itu udah jelas gabungan, join itu maksudnya yang irisan ya. Di sini dimisalkan ada kejadian A dan kejadian B. Gambarnya seperti ini. Kalau misalkan di slide sebelumnya kan itu A dan AC, berarti tidak ada irisan. Kalau sekarang ada irisan. Oke. Maka probabilitas join berarti PA irisan B. Yang ini probabilitas join itu yang ini. PA irisan B. Supaya kita tidak lupa, kan nih kayak ini N ya, kita anggap N berarti irisan gitu. Kalau ini U berarti dia gabung gitu ya. Jadi probabilitas join adalah PA irisan B. Kita pakai rumusnya PA tambah PB dikurang PA gabung B. Oke. Kemudian probabilitas union. Probabilitas union itu ini gabung, berarti adalah probabilitas gabung. Probabilitas gabungan 2 kejadian. Itu adalah PA tambah PB dikurang PA irisan B. Nah, ini adalah rumus umum. Jadi, Ibu tidak menghafal rumus yang di slide sebelumnya. Yang Ibu perlu tahu hanya satu rumus ini.
kita cukup tahu rumus ini, maka kita bisa mengerjakan banyak hal. Kenapa ini Ibu sebut sebagai rumus umum? Ibu tuliskan kembali di atas. PA gabung B. Tadi di aksioma ketiga, itu adalah PA tambah PB. Nah, sampai sana aja kan? Karena ini rumus umum, Ibu tulis semua. PA irisan B. Oke. Kalau di aksioma ketiga, itu bisa kita lakukan hanya PA tambah PB saja, tidak ada PA irisan B-nya ini, karena dia adalah mutually exclusive. Jadi dengan rumus umum ini, berarti kita bisa mendapatkan aksioma ketiga. Kalau dia mutually exclusive, berarti tidak ada, Ibu tulis di bawah ya, tidak ada irisan. Kalau misalkan tidak ada irisan, berarti PA irisan B-nya akan sama dengan 0, ya kan ya? Berarti untuk ME, maka si PA gabung B itu adalah PA, tulis lagi rumusnya, tambah PB dikurang 0, atau kita bisa dapat PA tambah PB yang aksioma ketiga kan ini. Aplikasi dari aksioma ketiga. Oke? Jadi berarti cukup dengan tahu satu rumus umum ini, maka kita bisa mengaplikasikan untuk berbagai jenis kasus gitu. Ya kan? Ini rumus umumnya berarti. Kalau kita mau nyari PA gabung B, ya udah PA ditambah PB tapi dikurangin sama irisannya. Kalau nggak ada irisannya ya udah dikurang 0 gitu. Tapi kalau ada irisannya seperti ini, jangan dikurang 0, berapa peluangnya. Oke. Nah, ini rumus umum. Kalau probabilitas join berarti ya udah kebalikan dari probabilitas union. Kan ini tinggal pindah ruas. PA irisan B-nya pindah ke kiri jadi positif. PA gabung B-nya pindah ke kanan jadi negatif. Nah, kebalikan kan ya. Jadi hafal satu rumus saja. Oke? Jangan dihafal semua. Hafal satu rumus, pahami cara penggunaannya. Oke? Nah, di sini, nah ini bahwasannya nilai PA gabung B itu pasti akan kecil sama dengan PA tambah PB. Jadi nilai paling besarnya adalah ketika dia ME. Ketika dia ME, PA gabung PA irisan B-nya kan 0. Berarti tinggal PA tambah PB. Tapi kalau misalkan ada irisan, berarti ini kan nggak 0. Anggaplah misalkan 0,25. Berarti ini jadi PA tambah PB dikurang 0,25. Ya kan ya? Berarti maksimalnya pasti PA tambah PB. Ini nggak usah dihafal juga. Cukup yang rumus umum aja ya yang dihafal. Nah, ini yang Ibu tulis tadi. Sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu coret-coret. Oke. Kita masuk ke contoh supaya lebih paham. Di sini diketahui suatu eksperimen acak di mana yang akan kita lakukan adalah memilih bola dalam kotak yang berisi bola 1 sampai 10. Jadi satu kotak ada bola 1, bola 2 hingga bola 10 gitu kan. Nah, yang akan kita observe adalah catat nomor bola terpilih. Jadi kita ambil bola yang terpilih nomor berapa? Nomor 1 kah, nomor 2, nomor 3, hingga nomor 10. Yang akan kita tentukan adalah probabilitas komplement event A. Berarti ini kita menentukan PAC. Kemudian yang berikutnya yang akan kita tentukan adalah probabilitas join. Join ini berarti irisan ya. PA irisan B. Kemudian yang ketiga union, PA gabung B. Oke. Oh, ini lupa. Didefinisikan dulu tapi A-nya yang mana, B-nya yang mana. Jadi A-nya di sini ternyata bola bernomor genap ya ini, terpilih. Jadi A bola bernomor genap terpilih, oke. B adalah bola lebih besar dari 6 yang terpilih. Oke. Berarti apa yang harus kita lakukan pertama kali? Biasakan ketika kita melakukan probabilitas, mengerjakan soal probabilitas, yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan ruang sampel. Tadi dia bilangnya dalam satu kotak ada bola 1, bola 2, titik-titik hingga bola 10 gitu ya. Berarti probabilitas kita otomatis 1, 2, 3 sampai 10 kan ya. Oke, setelah tahu ruang sampel, kita cari anggota A. Tadi A apa? A genap. A genap yang terpilih. Genap yang terpilih berarti 2, 4, 6, 8, 10. Oke, sama. Kemudian tadi B apa?
B adalah lebih dari 6. Yang terpilih, kalau lebih dari 6 berarti 7, 8, 9, 10. 6-nya nggak masuk ya, lebih dari 6. 7, 8, 9, 10. Oke, udah tahu nih. Sekarang kita akan menentukan PA terlebih dahulu. PA, oke, PA itu berarti cara menentukannya adalah, ini kita gambarkan dulu lah seperti ini. Kelihatan ya? Kita menggambarkan seperti ini. Jadi udah tahu ruang sampel, tahu A, tahu B, anggotanya mana, tinggal kita gambarkan. Kalau nggak digambarkan juga nggak masalah, digambarkan supaya lebih jelas saja. Berarti ini A kita, ini B kita, ini semesta kita. Oke, kemudian kita mau nyari PA. Kalau kita mau cari PA, itu rumusnya adalah jumlah si A kita bagi dengan jumlah si S. Oke. NA hitung 1. Ada berapa si A? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5. Kemudian S ada berapa? Ada 10 ya, 1 sampai 10. Berarti ini adalah 5/10 atau setengah. Ini PS ya, boleh PS tulis dulu. 5/10. PB-nya 4/10 kan iya. Bahwasanya B-nya adalah 7, 8, 9, 10. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah B dibagi jumlah S. 4/10. Oke. Nah, kita akan menentukan AC terlebih dahulu. Di sini sudah Ibu tulis bahwasannya AC-nya adalah ini. Dari gambar kan kelihatan. Dari gambar saja ya. Ini A-nya 2, 4, 6, 8, 10. Berarti yang bukan A adalah 1, 7, 9, 5, 3. Urutin. 1, 3, 5, 7, 9. Maka, kalau kita ingin mencari PAC atau probabilitas komplemen A, itu kan berarti jumlahnya si AC berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Kita bagi dengan jumlahnya S. S tadi 10 kan, dari 1 sampai 10, makanya dia setengah. Atau kita pakai yang ini kalau, Ibu lupa bilang. Kalau ini berarti kan kita pakai pendekatan frekuensi relatif kan ya. Jumlah kejadian dibagi dengan semesta. Nah, cara kedua kita pakai aksioma. Tadi di aksioma probabilitas, bagian yang AC, A dan AC, kita udah dapat rumus bahwasannya untuk mencari probabilitas komplemen A itu adalah 1 atau PS dikurang PA. Jadi 1 dikurang probabilitas A adalah probabilitas bukan A, gitu kan ya. Tinggal dimasukkan seperti ini. Tadi 1 dikurang PA-nya di halaman sebelumnya 5/10, dia jadi 5/10 sama. Jadi boleh dengan cara frekuensi relatif, boleh dengan cara aksioma probabilitas. Terserah enaknya yang mana gitu, masing-masing berarti. Oke. Selanjutnya adalah PA join. Berarti join berarti irisan. Join B. Nah, makanya Ibu suruh gambar. Kenapa Ibu suruh gambar? Kita lebih enak menentukan P joinnya. Karena kan ini irisan, ya udah tinggal lihat irisannya yang mana, yang ini. Irisannya berarti ada berapa? Ada 2, yaitu bola 8 dan bola 10. Ya udah berarti PA irisan B-nya adalah 2 per berapa? S-nya 10. Berarti 2/10. Oke. Ini cara frekuensi kan ya, frekuensi relatif. Sebenarnya paling mudah cara frekuensi relatif. Aksioma mudah kalau dia sudah begitu ribet gitu. Oke. 2/10. Kalau frekuensi relatif tuh akan susah kalau dia terlalu banyak, mungkin kalau dihitung satu-satu ya. Kalau ini kan cuma hitungnya 1, 2 gitu. Nggak banyak. Oke, 2/10. Kemudian probabilitas union atau gabungan. Kita pakai rumus. Sama-sama Ibu belum lihat. Jadi Ibu belum melihat jawaban kan ya di sini kita. Walaupun Ibu yang membuat, tapi kan Ibu sedang tidak melihat nih sekarang. Jadi coba kita diktekan sama-sama. P, ini apa tadi? Gabungan ya? A gabung B.
rumus umum harus dihafal kata Ibu. Berarti si PA, kemudian dia A sama siapa? Sama B, ditambah sama si B, kita kurang dengan irisan gitu. PA-nya 2, 4, 6, 8, 10. Berarti ada 5 ya. Sebenarnya sudah kita cari di halaman awal. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 per 10. PB-nya 8, 10, 7, 9. Berarti ada 4. Di PA-nya 5 per 10, PB-nya 4 per 10, dikurang. Irisannya barusan kita cari 2 per 10, atau dari gambar langsung juga boleh. 5 tambah 4, 9, dikurang 2. 7 per 10. Oke, jadi dari contoh soal berarti kita harus sudah paham apa itu frekuensi relatif dan bagaimana cara kita menggunakan aksioma probabilitas. Jadi kedua-duanya dipakai untuk menentukan probabilitas, begitu. Ringkasan, probabilitas suatu event, suatu kejadian selalu bernilai tak negatif. Jadi dia paling kecilnya 0, besar sama dengan 0. Probabilitas ruang sampel selalu bernilai 1, menyatakan bahwa ruang sampel meliputi seluruh hasil eksperimen. Kemudian probabilitas union dari event-event ME sama dengan jumlah probabilitas masing-masing event individu. Yang tadi, PA tambah PB tambah PC kalau A, B, C-nya tidak ada irisan. Oke. Dan ini tugas, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan juga nanti. Mungkin di Spada, mungkin secara offline, atau mungkin dua-duanya. Demikian, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.